Pemprov DKI terus merazia topeng monyet di Jakarta. Pemprov akan menyerahkan monyet hasil razia ke Taman Marga Satwa Ragunan dan pekerjanya akan mendapatkan ganti rugi Rp1 juta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui para pekerja topeng monyet di kawasan Monumen Nasional Jakarta Rabu pagi. Jokowi mensosialisasikan larangan Pemprov DKI terhadap atraksi topeng monyet di tempat-tempat umum. Aksi topeng monyet juga kerap dituding sebagai bentuk eksploitasi terhadap hewan. Apanya memang secara undang-undang memang tidak boleh. Pertama itu memang binatang liar yang harus dilindungi. Kemudian yang kedua itu kalau membuat keramaian di perempatan itu mengganggu ketertiban umum. Monyet-monyet pertunjukan yang dirazia ini akan disita oleh Pemprov DKI, sedangkan para pekerja akan mendapat ganti rugi serta pelatihan kerja. Penjelasan tertulis sih monyet udah istilahnya milik Pemda sini, mau dirawat di Ragunan. Terus kita dapat biaya kerohanian dari Pak Gubernur 1 juta. Terus nanti dengan perjanjian terus kita nggak boleh mengulangi lagi kerjaan kayak begini. Umpamanya sampai kedua kalinya kita tertangkap, itu urusannya udah undang-undangnya ada lain. Saat ini Pemprov DKI memang tengah gencar merazia atraksi topeng monyet di wilayah DKI Jakarta. Monyet-monyet hasil sitaan akan ditempatkan di Taman Marga Satwa Ragunan. Fitri Wulandari, Aulia Wahab melaporkan untuk NET. Salah satu pemilik atau bos topeng monyet menganggap ganti rugi sebesar Rp1 juta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sangatlah kecil. Menurutnya, uang tersebut tidak cukup untuk menutupi modal pembelian monyet dan peralatan mengamen. Ia mengaku sudah membeli 6 ekor monyet dan peralatannya dengan harga Rp2–3 juta. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melarang topeng monyet beroperasi menuai pro dan kontra, dan saat ini kami akan membahasnya bersama dengan Pak Iben atau Mas Iben saja kita memanggilnya dari perwakilan Jakarta Animal Aid Network, dan kita ingin tahu sebenarnya Mas, terima kasih sudah datang dulu. Ini sudah berapa lama JAN Jakarta Animal Aid Network menelusuri isu ini sebenarnya? Ya, sebenarnya kita menelusuri isu dari topeng monyet ini dari 2009. Kita coba mengangkat isu ini karena memang juga ini karena faktor dorongan dari masyarakat juga bahwa di Jakarta ada kejadian kekejaman terhadap satwa, khususnya monyet-monyet ini, karena fenomena topeng monyet ini sudah mengalami perubahan ya. Jadi topeng monyet ini sudah tidak lagi menjadi topeng monyet tapi pengemis yang menggunakan monyet seperti itu. Kalau dulunya memang topeng monyet itu performance ya seperti itu? Ya, performance, dan mereka dari kampung ke kampung, tapi sekarang kok mereka mangkal di perempatan lampu merah, di trotoar jalan seperti itu. Tapi kalau menurut pengamatan ataupun juga hasil riset dari teman-teman dari Animal Aid Network ini, sebenarnya si para pelaku usaha topeng monyet itu bagaimana sih cara pelatihan atau treatment mereka terhadap monyet-monyet tersebut? Ya, jelas pelatihannya sangat kejam ya, dan tidak berkehewanan kalau menurut kami gitu. Kejamnya bisa kejamnya misalnya tahapan pertama mereka dijemur selama 2 minggu, terus tahapan kedua mereka digantung dengan leher terikat. Dan temuan itu diketemukan ketika tim ke lapangan begitu? Tim ke lapangan, seperti itu. Terus juga tahap ketiga makin makin diperketat lagi, terus juga tangan diikat ke belakang seperti itu dengan hanya telunjuk jari kaki aja yang menempel di lantai. Terus tahap terakhir dijemur lagi, dan juga mereka hanya dikasih makan dan dikasih minum hanya 1 hari di dalam pelatihan. Nah, bukan hanya pas di pelatihan saja mereka mengalami penyiksaan, tapi juga pasca mereka dilatih, mereka harus ke jalan. Di jalan itu juga mereka mengalami kekejaman. Misal mereka harus dari siang sampai malam mereka ada di trotoar tanpa makan dan minum, juga kepanasan. Terus juga belum juga polusi dari knalpot kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Bisingnya suara kendaraan bermotor itu membuat monyet-monyet ini stres. Oke, dan selama ini JAN sudah lama, cukup lama, 2009 begitu. Ya. Tapi selama 2009 sampai 2013 yang kemudian ini baru akan dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selama itu apa yang sudah dilakukan oleh JAN? Ya, pertama kita melakukan mencari tahu informasi dulu. Ada berapa banyak sih topeng monyet yang ada di Jakarta. Itu berapa, Mas?
kita 2009 kita mendata itu kurang lebih 300-an ekor yang ada di Jakarta di 3 titik perkampungan topeng monyet ya, yang ada di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan waktu itu. Lalu setelah itu kita coba mengadakan workshop yang kita libatkan beberapa instansi terkait dari mulai kehutanan, Pemda DKI, terus Dinas Peternakan, Pertanian dan Kelautan, terus juga sampai ke tatanan hukum dari Mabes Polri waktu itu yang datang. Bagaimana mengenai atau menyikapi masalah topeng monyet ini. Nah, memang ada suatu banyak tatanan hukum yang bisa mengaitkan topeng monyet ini ke terjerat hukum ya, karena Seharusnya begitu. jelas melanggar beberapa tahapan hukum. Misal KUHP 302 itu jelas tentang kesejahteraan satwa. Ternyata di Indonesia itu punya KUHP 302 tentang kesejahteraan satwa. Oke, yang Ya, terus Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi dan keanekaragaman hayati. Walaupun monyet ini masuk ke dalam Appendix 2, tapi keberadaan mereka harus disertai dengan sertifikasi. Berarti ada izin di sini. seharusnya. Seharusnya. Dan keberadaan mereka didapat bukan secara ilegal, tapi secara legal. Misal dari tempat-tempat penangkaran. Terus ada sertifikasi ya berupa vaksin atau apa dan lain sebagainya. Itu harus ada. Terus Perda nomor 8 tentang ketertiban umum di Jakarta. Terus Perda nomor 11 kalau tidak salah tentang Jakarta bebas rabies. Yang 10 tahun itu ya. Iya. Tapi kan sebenarnya kita sebenarnya masyarakat mungkin belum tahu gitu sosialisasi tentang kita tuh sebenarnya punya hukum, punya undang-undang mengenai hal-hal ini begitu. Tapi kemudian bisa makin lama makin banyak. Apa sih yang terjadi sebenarnya dengan menjamurnya begitu banyak topeng monyet di Jakarta? Ya, pertama memang kalau saya lihat status dari monyet ini gitu. Saya melihat ada dari 40 jenis primata, salah satunya adalah makaka fascicularis atau monyet ekor panjang ini yang bernasib sial gitu. Sudah tidak dilindungi. Banyak ya. Terus karena juga masih banyak ya? dieksploitasi untuk animal testing, untuk dieksploitasi seperti topeng monyet dan lain sebagainya gitu. Benar-benar bernasib sial lah monyet ini. Tapi kalau menurut Mas Iben selaku juga ketua dari Jakarta Animal Aid Network ini, bagaimana sih tanggapannya mengenai pertunjukan topeng monyet sendiri? Ya kita tidak bicara topeng monyet yang sekarang misalnya di pinggir jalan gitu ya. Tapi kan sebelumnya sudah ada nih yang memang tempatnya lebih proper, sepertinya tampilan juga lebih proper. Apakah menurut dari teman-teman Animal Aid Network itu boleh dilegalkan? Ataukah mungkin sebaiknya tidak diadakan lagi? Mengingat maksudnya cara pelatihannya monyet tersebut seringkali yang cenderung menyiksa. Ya, kita di jaringan Jakarta Animal Aid Network ini memang bisa dibilang aliran animal welfare ya, melihat kesejahteraan satwa. Kita memang tidak mentolerir adanya sirkus yang menggunakan satwa-satwa. Oh, termasuk sirkus juga? Ya, itu termasuk sirkus, walaupun mungkin nama di kita peragaan atau lain sebagainya, tapi kita menganggap itu suatu sirkus. Gitu. Kita tidak akan mentolerir itu, karena secara internasional atau Asia, hanya di Indonesia yang masih ada orang melakukan atraksi atau peragaan atau sirkus yang masih menggunakan satwa. Oke. Dan kalau misalnya dari JAN melihat harga Rp1 juta untuk seekor monyet ini kan seperti diberikan ganti rugi gitu. Kalau dari Anda sebagai ketua melihatnya seperti apa tanggapannya? Kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sudah memberikan suatu solusi yang terbaik gitu ya. Karena uang 1 juta ini kalau dijadikan modal dagang juga saya rasa ya masih bisa lah. Terus juga yang kedua juga toh mereka dibina dari dinas sosial ya. Terus juga yang ketiga kalau kita lihat harga sebenarnya harga monyet itu tidak sampai 1 juta. Oh, tidak sampai. Kalau di pasaran hanya sekitar 200 sampai 250 ribu. Makanya murah ya. Tapi kalau melihat rencananya Mas, kan ada yang bilang ini akan ditaruh di kebun binatang. Ada juga yang mengatakan kalau lebih baik dilepaskan di alam bebas. Kalau dari JAN menyarankan apa? Saya menyarankan monyet-monyet topeng monyet atau rehabilitasi itu lebih baik dilepas di satu pulau.
Oke. Karena memang kalau kita lepas di daratan atau di pegunungan ini akan menjadi potensi konflik kembali karena beda antara monyet liar dengan monyet hasil rehabilitasi atau yang dekat, yang pernah dekat dengan manusia. Ini sangat beda Budayanya perilakunya. beda ya. Ya, pasti ini akan, kalau dia turun lagi ke bawah pasti akan jadi potensi konflik. Oke, Mas, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya nih. Mungkin tidak hanya berkaitan dengan monyet, tapi ada beberapa pasar di Jakarta khususnya, ada Pasar Barito, Jatinegara, itu juga yang disinyalir bahkan juga terbukti menjual juga hewan-hewan yang langka. Pasti. Nah, itu benar ya, Mas ya? Benar. Nah, tanggapan kalau dari Animal Network ini seperti apa? Ya, Harusnya bagaimana sih, mungkin ada solusi ataupun juga saran kepada Pemprov nih yang memang masih apa ya, mungkin masih mengabaikan nih hal tersebut. ya seharusnya juga Pemprov agak lebih tegas ya dan juga bekerja sama dengan instansi terkait. Misalnya di sini dengan kehutanan ya untuk mengetahui apa saja sih yang dilindungi yang tidak boleh diperdagangkan seperti itu. Sosialisasi penting berarti ya. Sosialisasi penting seperti itu dan juga Pemkot dengan jajarannya juga harus turun, harus bisa melihat juga ke pasar-pasar itu ternyata memang banyak sekali, bukan hanya isu tapi ini kenyataan memang pasar-pasar burung banyak sekali menjual bukan burung-burung yang atau hewan-hewan yang yang dari hasil penangkaran tapi itu hewan-hewan liar yang dilindungi seperti itu. Oke, Terima kasih Baik, sekali Mas Mas Iben atas informasinya ya, ini mudah-mudahan menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta. Baik. Setelah komersial break berikut ini kami juga akan berbincang-bincang lagi dengan para dokter pencerah Nusa. Jadi tetaplah bersama kami.